Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andrian Fajar Kusuma Dewi dari Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kuliah dengan topik skizofrenia dan juga gangguan psikotik lainnya. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah secara umum untuk memahami besaran dari problem klinis dan problem psikososial untuk skizofrenia dan gangguan psikotik lainnya. Kemudian tujuan khususnya adalah untuk memahami skizofrenia dan juga gangguan psikotik lainnya serta manajemennya. Skizofrenia merupakan suatu penyakit klinis berupa sindrom yang merusak atau disruptif dengan psikopatologi yang melibatkan fungsi-fungsi kognisi, fungsi emosi, fungsi persepsi, dan juga aspek-aspek perilaku yang lain. Meskipun skizofrenia ini merupakan penyakit psikotik yang paling umum dan paling dikenal, akan tetapi ini tidak sama dengan psikosis. Ini hanyalah salah satu dari banyak sekali penyebab dari psikosis. Skizofrenia ini mempengaruhi sekitar 1% dari populasi. Di Amerika Serikat di sana ada sekitar 300.000 kasus skizofrenia episode akut. Skizofrenia sendiri itu dikenal pada tahun 1911 oleh seorang psikiater dari Swiss, yaitu Eugen Bleuler, di mana terminologi skizofrenia ini menggantikan terminologi demensia precox atau demensia onset dini yang diperkenalkan oleh Kraepelin. Skizofrenia sendiri berasal dari bahasa Yunani, dari skizin yang berarti terpecah, dan juga phrenia yang berarti jiwa. Bleuler itu berpendapat bahwasanya skizofrenia merupakan terminologi yang indikasikan adanya pikiran yang terpecah serta emosi dan perilaku yang juga terpecah, di mana hal itu akan mempengaruhi sebagian besar dari kehidupan pasien. Menurut Kaplan and Sedok, skizofrenia sendiri merupakan gangguan psikotik yang bersifat kronis. Gejala-gejala skizofrenia ini mulai dari gejala-gejala premorbid atau sebelum sakit, kemudian gejala-gejala yang bermanifestasi pada saat dia sakit, serta perjalanan penyakitnya ini memiliki variasi yang cukup luas. Pada umumnya pasien ini dibawa ke unit gawat darurat dikarenakan gejalanya sudah cukup berat, atau pasien tidak mampu untuk merawat dirinya sendiri, atau pasien sangat kekurangan kepercayaan diri dan juga mengalami social collapse atau penarikan sosial yang berat, sehingga membuat pasien ini jauh dari lingkungan sekitar. Gambar ini adalah ilustrasi dari penderita skizofrenia yang pada dahulu kala itu sering disebut sebagai kepribadian yang terbelah atau splitting personality, walaupun itu tidak sepenuhnya benar karena lebih ke pikirannya yang terbelah. Secara epidemiologi, untuk prevalensinya itu sama antara pria maupun pada wanita. Dengan onset itu lebih awal pada pria, di mana onsetnya pada pria itu mulai dari 15 sampai dengan 25 tahun. Sedangkan pada wanita itu 25 sampai dengan 30 tahun. Teori penyebab dari skizofrenia ini ada banyak, meskipun memang belum diketahui secara pasti. Akan tetapi beberapa ahli itu mengatakan bahwa sebab dari skizofrenia itu adalah multifaktorial, yaitu merupakan interaksi yang kompleks antara faktor biologis dan juga lingkungan. Ada beberapa hipotesis, yaitu model stress diathesis, di mana skizofrenia ini sering terjadi pada kelompok yang rentan. Kemudian juga ada teori neurobiologi di mana melibatkan otak dan juga neurotransmitter. Kemudian juga ada faktor-faktor psikososial. Nah, di otak sendiri itu sering ditemukan di dalam pemeriksaan postmortem itu terdapat pelebaran ventrikel dan juga daerah-daerah di tepi ventrikel itu mengalami atrofi. Nah, pelebaran ventrikel pada penderita skizofrenia ini berkaitan dengan gejala negatif yang merupakan akibat dari penurunan volume otak, terutama di lobus frontalis, lobus frontal temporal, hipokampus, amigdala, gyrus parahipokampal,
serta terjadi penurunan dari konektivitas antar regio otak, terutama di lobus frontal dan juga temporal. Ada juga teori neurotransmitter di mana pada pasien-pasien skizofrenia itu terjadi peningkatan dopamin, peningkatan serotonin, gangguan keseimbangan GABA, dopamin, dan juga glutamat. Selain faktor biologi, ada juga faktor psikologis. Contohnya adalah masalah dengan hubungan ibu dan anak, hubungan peran ayah, saingan antar saudara, IQ atau inteligensia, hubungan pekerjaan bermasyarakat, konsep diri, mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism, serta kematangan dari perkembangan emosi. Ada juga faktor-faktor dari lingkungan seperti industrialisasi, serta ekspresi emosi dari keluarga. Skizofrenia juga dipengaruhi oleh faktor genetik, di mana angka prevalensinya akan semakin meningkat pada saudara kembar, pada anak dengan satu orang tua yang mengalami skizofrenia, pada kembar dizigot, atau anak dengan dua orang tua yang menderita skizofrenia, dan juga pada kembar monozigot. Hipotesis dari gen ke perilaku. Di sini kelainan genetik itu akan menyebabkan subtle molecular abnormality, di mana subtle molecular abnormality ini akan menyebabkan abnormal information processing. Nah, hal ini akan menyebabkan interaksi yang kompleks antara perilaku dengan fenomena yang muncul, atau kita kenal sebagai simptom endophenotype. Subtle molecular abnormalities ini akan mempengaruhi proses neurodevelopment, juga mempengaruhi enzim-enzim degradasi dari monoamin, mempengaruhi transduksi sinyal, serta proses plastisitas dari sinaptik. Adanya gen-gen yang berisiko pada inti sel orang dengan skizofrenia, serta dengan berbagai stresor dari lingkungan, misalnya trauma pada masa kecil, virus pada masa kehamilan, patah hati, ini akan menyebabkan sirkuit yang bias. Apabila terjadi dekompensasi, akan menyebabkan timbulnya gejala-gejala gangguan psikiatri. Kelainan-kelainan tadi akan menyebabkan nekrosis pada sel-sel saraf dan juga apoptosis, sehingga terjadi kematian dari sel-sel saraf. Makanya pada penderita skizofrenia, itu lama-kelamaan otaknya akan mengalami atrofi. Adalah gambar dari sambungan-sambungan sel saraf, di mana pada penderita skizofrenia ini terjadi sambungan yang tidak sesuai. Misalnya ada neuron serotonergik dengan neuron yang dopaminergik. Penderita skizofrenia ini juga terjadi seleksi neuron yang jelek. Kemudian juga proses migrasinya pun jelek. Secara umum ada 5 domain dari gejala-gejala skizofrenia. Yang pertama ini adalah gejala positif yang berpusat di jaras dopamin di mesolimbik. Yang kedua adalah gejala negatif yang berpusat di jaras mesokortikal. Kemudian ada gejala afektif yang berpusat di korteks ventromedial prefrontal cortex. Kemudian ada gejala agresif di korteks orbitofrontal dan amigdala, serta gejala kognitif yang terletak di dorsolateral prefrontal cortex. Pada skizofrenia, reseptor dopamin yang terlibat ini adalah reseptor D2. Adanya kelebihan dopamin di jalur mesolimbik ini menimbulkan gejala positif. Contoh dari gejala positif adalah waham dan halusinasi. Kemudian di jalur mesokortikal di dorsolateral prefrontal cortex itu dopaminnya rendah, sehingga menimbulkan gejala kognitif dan juga gejala negatif. Kemudian di jalur mesokortikal yang menuju ke ventromedial prefrontal cortex, ini kadar dopaminnya juga rendah, sehingga menimbulkan gejala afektif dan juga gejala negatif. Akan tetapi di jalur nigrostriatal dan tuberoinfundibuler, ini kadar dopaminnya masih normal. Ini adalah gambaran yang lebih jelas mengenai gejala waham dan halusinasi pada pasien dengan skizofrenia. Ini juga lebih jelasnya lagi, jadi terdapat overaktivitas dari dopamin di jaras mesolimbik.
Jalur mesokortikal ke frontomedial prefrontal cortex itu menimbulkan gejala negatif dan juga gejala afektif. Contoh dari gejala negatif itu adalah afeknya yang tumpul, kemudian terjadi penarikan emosi, raport yang jelek, orangnya itu tampak pasif, kemudian juga ada isolasi diri atau social withdrawal, kemudian juga pasien itu tidak bisa berpikir abstrak, kemudian tidak spontan, pemikiran yang stereotipi, dan juga ada alogia atau tidak ada kehendak, kemudian juga ada anhedonia, yaitu tidak mampu menikmati aktivitas-aktivitas yang biasanya menyenangkan, kemudian juga ada afolisia atau tidak ada motivasi, kemudian juga ada gangguan-gangguan dari atensi. Selain itu juga menimbulkan gejala-gejala afektif pada orang dengan skizofrenia. Misalnya, afeknya itu tidak sesuai atau tidak wajar, atau kita kenal sebagai afek yang inappropriate, yaitu terjadi gangguan emosi yang terjadi ditandai dengan jelas adanya perbedaan antara sifat dan emosi yang ditunjukkan dengan situasi yang seharusnya. Pada penderita skizofrenia, afek dan emosinya bisa jadi terjadi perubahan yang sangat cepat atau kita kenal sebagai afek yang labil. Misalnya tiba-tiba marah tanpa sebab yang jelas. Atau bisa juga apatis, yaitu berkurangnya afek dan emosi terhadap sesuatu disertai dengan perasaan tidak peduli. Problem kognitif. Pada penderita skizofrenia, ini sering terjadi problem dalam mempertahankan perilaku bertujuan, problem dalam memusatkan perhatian, problem dalam mengevaluasi masalah, problem dalam memprioritaskan masalah, kemudian problem dalam berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial, problem dalam belajar, dan juga problem dalam hal berbicara. Selain itu juga mengalami kesulitan dalam hal problem solving atau pemecahan masalah. Selanjutnya adalah jalur nigrostriatal, di mana kadar dopamin pada penderita skizofrenia itu normal. Akan tetapi ketika kita memberikan antipsikotik, di mana dopaminnya itu ditekan, ini dapat menimbulkan efek samping berupa sindrom ekstrapiramidal. Selanjutnya adalah jalur tuberoinfundibuler, di mana pada penderita skizofrenia ini kadar dopaminnya masih normal. Akan tetapi ketika kita memberikan obat-obatan antipsikotik, kemudian dopaminnya ini turun, ini akan menyebabkan gejala-gejala hiperprolaktinemia, di mana biasanya penderita mengeluhkan keluar cairan dari payudara. Selain gejala-gejala yang telah disebutkan di atas, pada orang dengan skizofrenia ini juga ada gejala agresif, di mana pusatnya adalah di korteks orbitofrontalis dan juga amigdala. Positif sendiri, neurotransmitter yang terlibat itu ada 4, yaitu dopamin, kemudian 5-HT atau serotonin, GABA, dan juga glutamat. Berikut ini adalah contoh-contoh dari gejala positif. Ada delusi atau waham, ada halusinasi, ada gangguan dalam bahasa dan juga bicara, ada perilaku yang kacau, ada perilaku-perilaku katatonik, dan juga ada agitasi. Delusi atau waham itu adalah suatu keyakinan yang palsu dan merupakan bagian dari gangguan isi pikir. Ciri-ciri waham adalah suatu keyakinan yang kuat, yang tidak logis, tidak realistik, menetap, egosentris, diyakini kebenarannya oleh penderita, tidak dapat dikoreksi, dihayati oleh penderita sebagai hal yang nyata, kemudian juga penderita hidup di dalam alam wahamnya itu, serta bukan merupakan bagian dari sosiokultural setempat. Contoh waham itu ada banyak. Waham kejar, yaitu merasa ada orang yang mengejar-ngejar dia, ingin membunuh, memata-matai, dan membicarakan kejelekannya. Ada juga waham kebesaran, merasa bahwa dirinya itu memiliki kekuatan yang sangat besar, memiliki kekuasaan, kedudukan, kekayaan, bahkan meyakini bahwa dirinya itu adalah seorang raja. Ada juga waham keagamaan, misalnya merasa dirinya itu sebagai seorang nabi atau merasa 10 hari lagi akan terjadi kiamat. Ada juga waham nihilistik,
yaitu merasa dirinya sendiri sudah mati di dunia ini. Contoh yang lain adalah waham bizar, yaitu waham yang aneh-aneh. Misalnya merasa pikirannya itu dimasuki oleh pikiran yang lain, atau sebaliknya jadi pikirannya itu seperti ditarik keluar, atau pikirannya itu seperti disiarkan atau dikenal sebagai thought of broadcasting. Ada juga waham berdosa, meyakini bahwa dirinya melakukan dosa yang sangat besar, yang tidak mungkin terampuni. Ada juga waham hipokondri, merasa badannya itu ada yang salah, misalnya ususnya itu telah membusuk atau ada gejah di dalam perutnya. Gejala positif selanjutnya adalah halusinasi. Halusinasi adalah persepsi yang salah atau palsu, akan tetapi tidak ada objeknya atau tidak ada rangsangan yang menimbulkannya. Misalnya ada orang yang melihat, ada orang yang memukul, padahal tidak ada seorang pun di sekitarnya. Sekalipun tidak nyata, akan tetapi halusinasi ini bagi penderita gangguan jiwa dirasakan sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh. Halusinasi ini biasanya meliputi beberapa indera. Contohnya adalah halusinasi dengar. Bisa berupa suara yang melengking, mendesir, mungkin juga dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang mengomentari atau memerintah, sehingga kita sering melihat pasien skizofrenia itu terlihat bertengkar atau berbicara sendiri dengan suara yang didengarnya. Halusinasi ini ada yang baik-baik, jadi seperti memuji-muji, menyuruh berbuat baik, menyenangkan. Akan tetapi kadang-kadang halusinasi ini juga sesuatu yang menakutkan. Misalnya suara-suaranya itu mengancam, memaki, atau menyuruh masuk ke sumur, menyuruh membunuh, dan sebagainya. Ada juga halusinasi visual atau halusinasi lihat. Biasanya dijumpai pada penderita dengan penyakit otak atau penyakit organik. Misalnya merasa melihat ular yang besar sebesar pohon kelapa yang seolah-olah hendak menelan dirinya. Ada juga halusinasi olfaktori, seolah-olah mencium bau tertentu, misalnya bau kemenyan, bau sampah, bau kotoran yang dirasakan oleh orang yang sedang mengalami problem yang banyak. Contoh yang lain adalah halusinasi taktil atau halusinasi perabaan, yaitu merasa seperti ada yang merayap-rayap di kulitnya. Gejala positif yang lain adalah gangguan pada bahasa dan juga pembicaraan, atau kita kenal sebagai gangguan dari progresi pikir. Misalnya flight of idea, jadi pikirannya itu idenya melompat-lompat, sehingga belum selesai sudah disusul oleh ide yang lain. Ada juga asosiasi longgar, misalnya mengatakan ide yang tidak ada hubungannya antara ide yang satu dengan yang lain. Inkoherensi, jadi keadaan pikirannya kacau, sehingga satu ide itu bercampur dengan ide yang lain. Ada juga blocking, yaitu jalan pikiran tiba-tiba berhenti di tengah sebuah kalimat tanpa tahu sebabnya. Ada juga asosiasi bunyi, misalnya saya mau makan ditarakan seakan-akan semuanya berantakan. Jadi suara an-an itu adalah asosiasi bunyi. Ada juga neologisme, jadi membentuk kata baru yang tidak dipahami oleh umum. Contohnya oikrek. Nah, ada juga yang sirkumtansial. Jadi pikirannya itu berputar-putar, berbelit-belit, tidak langsung pada ide pokok. Sehingga untuk menuju ke ide pokoknya tersebut mengalami penambahan banyak hal-hal yang tidak perlu, sehingga akhirnya tidak relevan dan menjemukan. Oleh karena itu, sering kita menemui pasien yang tampak dari luarnya itu sehat, akan tetapi ketika kita ajak berkomunikasi, maka kita akan ikut pusing. Gejala positif selanjutnya adalah perilaku yang kacau atau disorganized. Misalnya, pasien menempel-nempel koran di dinding tanpa tujuan yang jelas, kemudian berpakaian yang kacau, kemudian juga berjalan-jalan sendiri, keliling kuburan misalnya. Jadi perilakunya itu sudah mengalami gangguan. Selanjutnya adalah perilaku katatonik. Jadi mempertahankan posisi tertentu dalam waktu yang lama. Ada stupor, ada furor katatonik. Kemudian yang terakhir adalah agitasi. Ini sering menyebabkan pasien itu membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain.
Sehingga pasien-pasien dengan gejala agitasi itu sering kali dibawa oleh keluarga atau oleh petugas keamanan menuju ke UGD. Ini adalah contoh dari gejala negatif, antara lain afek yang tumpul, penarikan emosi, hina raport yang jelek, pasif, apatis, kemudian juga sulit untuk berpikir abstrak, kurang spontanitas, pikiran-pikiran yang stereotipi, alogia, afolisia, anhedonia, serta gangguan-gangguan dari atensi. Negatif ini merupakan gejala-gejala yang membutuhkan observasi. Contohnya di sini adalah terjadi penurunan dari isi pembicaraan maupun secara kualitasnya, sehingga pasien itu tampak sedikit sekali dalam berbicara, atau justru pembicaraannya itu banyak akan tetapi hanya memiliki makna yang sedikit. Kemudian kalau kita lihat seringkali terjadi rawat diri yang jelek pada pasien skizofrenia, misalnya bau badannya itu seperti sudah lama tidak mandi, kemudian juga jarang sikat gigi. Nah, sehingga hygiene-nya itu jelek. Tampak di sini juga bajunya itu sudah kotor atau pasien-pasien itu berbau. Kemudian juga yang bisa diamati adalah pasien-pasien skizofrenia ini memiliki eye contact yang terbatas. Dan pasien ini jarang memberikan eye contact dengan pewawancara. Negatif yang lain adalah terjadi penurunan dari responsivitas emosi. Pasien ini menunjukkan sedikit sekali emosi atau perubahan-perubahan dari ekspresi wajah ketika dia ditanyakan hal-hal yang berhubungan dengan emosi. Misalnya ketika ditanyakan hal apa yang menyenangkan di dalam hidupnya, tetapi pasien itu tetap tidak ada wajah yang merasa senang. Kemudian juga terjadi penurunan dari minat. Pasien ini lebih sering makan tidur, dan dia itu tidak berminat untuk mengerjakan hobi, dan juga dia seperti tidak memiliki tujuan dalam kehidupannya. Kemudian juga ada penurunan dari sosial, sehingga pasien ini tidak tertarik untuk bergabung bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Sehingga sering kita lihat bahwasannya pasien ini hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki teman yang dekat. Ini adalah gejala kognitif pada skizofrenia, yaitu meliputi pada atensi, informasi, processing, dan juga ada gangguan-gangguan pada verbalnya, gangguan dari proses belajar, dan juga fungsi-fungsi eksekutif. Makanya hal ini sering diperhatikan oleh orang-orang yang di negara barat, di mana hal ini akan sangat mempengaruhi produktivitas dari seseorang. Kemudian yang di tengah ini adalah gejala agresif, di mana pasien dengan skizofrenia itu sering menyerang orang lain, kemudian juga bisa melakukan kekerasan terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan juga dia kasar baik secara verbal, impulsif, sering marah-marah, kemudian juga hostil, sangat sensitif, dan juga kadang-kadang bisa menyerang secara seksual. Kemudian juga ada gejala afektif, yaitu depresi, kecemasan, kemudian juga marah-marah atau tension, irritable ya, mudah tersinggung, dan juga kadang-kadang disertai dengan kekhawatiran. Gejala kognitif ini banyak sekali neurotransmitter yang terlibat, antara lain dopamin, norepinefrin, asetilkolin, serotonin, glutamat, dan sebagainya. Pada penderita skizofrenia, didapatkan di sini dari hasil pencitraan otak itu terjadi penurunan dari substansia grisea, di mana pada korteksnya itu mengalami defisit. Ini tampak 5 tahun sesudah pasien itu menderita skizofrenia. Pusat dari gejala-gejala emosi, baik afeksi, impulsi, motivasi, dan juga dorongan sosial itu ada di orbital, medial, dan ventral prefrontal cortex. Sedangkan untuk gejala-gejala kognisi seperti problem solving, kemudian maintaining goals, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan perhatian atau atensi itu berpusat di dorsolateral prefrontal cortex. Pada orang dengan skizofrenia ini juga terjadi kelainan di amigdala, di mana nanti akan terjadi kelainan dalam hal merespon atau bereaksi terhadap informasi-informasi yang bersifat emosional. Contohnya, pada orang-orang dengan skizofrenia, ini wajah orang yang netral itu bisa dipandang sebagai sesuatu yang mengancam. Ini adalah gambaran dari perjalanan penyakit skizofrenia.
di mana pada akhirnya itu akan lebih dominan gejala negatif, sehingga kita mengenal ada yang disebut sebagai skizofrenia residual. Pada penderita skizofrenia, kelainan-kelainan itu sebetulnya sudah ada sejak usia masih anak-anak. Kemudian pada saat remaja itu timbul gejala-gejala prodromal. Misalnya perilakunya itu mulai aneh, ide-idenya mulai aneh, atau juga tampak menyendiri. Nah, pada saat dewasa muda, usia 20 sampai dengan 30 tahun, itu mulai terjadi neurodegenerasi yang cukup signifikan, yaitu terjadi toksisitas dari neuron karena hiperdopamin dan juga dari glutamat, sehingga di sini mulai timbul gejala-gejala eksaserbasi akut. Misalnya gejala-gejala positif ya, jadi seringkali pasien itu dibawa ke UGD karena mengamuk, dan juga ada gejala-gejala afektif dan juga gejala kognitif. Akan tetapi di usia 30 tahun ke atas sampai dengan 50 tahun itu terjadi gejalanya itu stabil atau justru lebih dominan gejala negatifnya, sehingga sering disebut sebagai skizofrenia residual. Kriteria dari DSM-4, syarat-syarat dari skizofrenia antara lain adalah adanya waham atau delusi, halusinasi, pembicaraan yang kacau, kemudian ada perilaku yang kacau atau perilaku kataton, serta adanya gejala-gejala negatif. Menurut DSM-5, untuk durasinya sendiri itu minimal 6 bulan. Sedangkan kalau kita menganut PPDG-3 itu minimal terjadi 1 bulan gejala yang memang signifikan, jadi frekuensinya itu cukup sering. Dan juga ada disfungsi atau gangguan-gangguan dari sosialnya, dan juga tidak termasuk sebagai gangguan-gangguan skizoafektif atau gangguan mood, serta kita harus menyingkirkan gejala-gejala yang mirip dengan skizofrenia akan tetapi disebabkan oleh kondisi medis umum atau juga karena zat. Ini adalah ilustrasi untuk menunjukkan kekacauan pada pikiran orang dengan skizofrenia. Nah, ini adalah jenis-jenis dari skizofrenia. Ada yang tipe paranoid, yang suka curiga-curiga, kemudian dia kadang-kadang mengalami waham kejar, seperti merasa diawasi oleh CCTV. Kemudian ada juga yang tipe disorganized atau skizofrenia hebephrenic. Dan ada tipe kataton, misalnya yang mematung dalam jangka waktu yang cukup lama hingga berjam-jam. Dan ada tipe tak terinci apabila dia tidak ada gejala yang menonjol untuk bisa dimasukkan sebagai tipe-tipe skizofrenia yang di atasnya. Dan juga yang terakhir adalah tipe residual, yaitu yang lebih dominan gejala negatif dan gejala positif itu tinggal sisa-sisanya saja. Di dalam skizofrenia sendiri itu diletakkan di aksis 1 menurut diagnosis multiaksial, di mana merupakan suatu gangguan klinis yang menjadi fokus atau perhatian. Nah, aksis 2-nya ini adalah gangguan-gangguan kepribadian serta retardasi mental. Aksis 3-nya adalah kondisi medis yang menyertai. Aksis 4-nya adalah problem-problem psikososial. Dan aksis 5-nya adalah GAF atau Global Assessment Functioning Scale yang menunjukkan fungsi peran 1 tahun terakhir pada penderita skizofrenia. Jadi dapat dibayangkan ya bahwa pada penderita skizofrenia itu sangat tertekan ya, karena banyak sekali gejala-gejala tadi, gangguan dari isi pikir, gangguan dari proses berpikirnya juga, serta ada tadi gangguan persepsi berupa misalnya suara-suara yang terus-menerus mengomentari pasien atau juga menyuruh pasien misalnya untuk bunuh diri dan sebagainya. Pada pasien skizofrenia sendiri juga umum terjadi gejala-gejala perilaku kekerasan dan juga pembunuhan. Nah, akan tetapi jangan dilupakan juga bahwa penderita skizofrenia juga memiliki risiko untuk bunuh diri. Nah, ini sekitar 50% itu mengalami usaha bunuh diri atau attempt suicide, dan 10 sampai dengan 15% itu meninggal karena bunuh diri. Pada pasien skizofrenia juga terjadi gangguan orientasi sehingga pasien itu mengalami disorientasi orang, tempat, waktu, dan situasi. Kemudian juga biasanya ada gangguan memori, kemudian ada gangguan judgment ya. Jadi judgment itu adalah pertimbangan pikiran yang dilakukan untuk menilai sesuatu dengan lingkungannya.
Nah, biasanya pertimbangannya itu menjadi jelek atau tidak bermoral. Misalnya pasien berani memukul ibunya sendiri. Nah, juga ada gangguan insight, yaitu seberapa jauh pasien itu menyadari bahwa dirinya sakit. Nah, sehingga sangat dipahami bahwa pasien-pasien skizofrenia ini sangat sulit diajak berobat ke rumah sakit karena merasa dirinya itu tidak sakit. Perjalanan penyakit dari skizofrenia secara klasik itu bahwa sesudah dari episode pertama itu secara bertahap mengalami recovery. Akan tetapi ada pula yang kemudian mengalami kekambuhan atau relapse. Nah, selama 5 tahun pertama sesudah pasien itu didiagnosis skizofrenia, itu nanti akan menentukan prognosis pasien selanjutnya. Dari gambar ini dapat dilihat bahwa 35% penderita skizofrenia mengalami perburukan yang progresif dan tidak bisa kembali normal. Kemudian sebanyak 22% itu mengalami single episode atau hanya satu kali tanpa ada gejala sisa, kemudian sembuh. Ada juga sekitar 25% yang mengalami beberapa episode dengan impairment atau gejala sisa yang minimal. Akan tetapi ada juga yang sekitar 8% itu mengalami single episode dengan impairment yang masih cukup banyak. Prognosis pada skizofrenia apabila onsetnya itu sudah cukup tua atau sudah lanjut, kemudian onsetnya itu akut, kemudian kepribadian sebelum sakit atau premorbidnya itu bagus, atau ada gejala-gejala afektifnya ya, gejala mood misalnya depresi, mania, kemudian pasiennya itu menikah, kemudian support sistemnya atau dukungan dari keluarganya itu bagus, dominannya gejala positif, itu prognosisnya adalah baik. Akan tetapi kalau misalnya onsetnya itu lebih muda, kemudian tidak ada faktor pencetus yang jelas, perjalanan penyakitnya itu lebih bertahap, perlahan-lahan, kemudian juga kepribadian premorbidnya itu memang sudah jelek, kemudian tidak menikah, dan ada riwayat keluarga yang juga menderita skizofrenia, kemudian dukungan-dukungan dari keluarga terdekat itu juga jelek, atau pasien itu didominasi oleh gejala-gejala negatif, atau ada kelainan-kelainan neurologis ya, misalnya ada trauma-trauma perinatal atau kelainan-kelainan dari saraf, itu menyebabkan prognosisnya menjadi jelek. Treatment dari skizofrenia itu terdiri atas farmakoterapi dan non-farmakoterapi. Contoh terapi psikofarmaka itu adalah pemberian obat-obatan antipsikotik. Sedangkan contoh dari terapi non-psikofarmaka itu adalah ECT atau elektrokonvulsif terapi dan juga ada psikoterapi. Nah, di sini obat-obatan untuk skizofrenia biasanya kita memberikan antipsikotik. Nah, antipsikotik ini ada yang golongan tipikal atau konvensional yang merupakan dopamin reseptor antagonis. Fungsinya adalah memblokade reseptor dopamin dan efeknya itu adalah mengatasi gejala positif. Akan tetapi, tipe yang tipikal ini kadang-kadang menyebabkan adverse effect yang serius. Contohnya adalah akatesia, yaitu pasien tidak bisa duduk diam, jadi hanya bisa berjalan terus, seperti ada digerakkan oleh mesin. Kemudian juga gejala-gejala Parkinsonism, ya, jadi jalannya itu seperti robot, kadang-kadang ada tremor dan juga kaku-kaku atau rigidity. Nah, contoh dari obat-obatan yang tipikal ini adalah haloperidol dan juga chlorpromazine. Bagaimana telah dijelaskan di atas bahwasannya untuk obat-obatan antipsikotik yang tipikal ini itu akan membantu mengatasi hiperaktivitas dopamin di jalur mesolimbik. Namun selain terjadi blokade di situ, juga ada blokade di jalur nigrostriatal yang bertanggung jawab atas timbulnya gejala-gejala efek samping, yaitu extrapyramidal syndrome, serta adanya gejala-gejala hiperprolaktinemia karena adanya blokade dopamin di jalur yang tuberoinfundibuler. Yang kedua disebut sebagai antipsikotik atipikal. Ini merupakan serotonin dopamin antagonis. Ada juga yang dopamin parsial agonis. Nah, obat-obatan yang atipikal ini generasi yang lebih baru
itu memiliki efek samping ekstrapyramidal sindrom yang lebih rendah dibanding dengan obat antipsikotik jenis sebelumnya atau yang jenis tipikal. Dan obat-obatan atipikal ini memiliki kelebihan, yaitu selain dia memiliki efek terhadap gejala positif, tetapi juga bagus untuk mengatasi gejala-gejala negatif. Contoh dari obat-obatan antipsikotik atipikal adalah risperidon, olanzapin, quetiapin, aripiprazol, serta clozapin. Untuk terapi non-obat, kita mengenal terapi psikososial. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi pasien, kemudian juga meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan keterampilan. Nah, sehingga biasanya kalau kita lihat di RSJ, itu di bagian rehabilitasi, pasien-pasien diajari berbagai macam keterampilan. Misalnya membuat telur asin, kemudian membatik, kadang-kadang juga membuat hanger, membuat lukisan, dan sebagainya. Juga diajari untuk komunikasi interpersonal. Sangat penting bagi petugas kesehatan untuk tidak memberikan stigma kepada pasien. Juga berusaha untuk mengurangi stigma yang berkembang di masyarakat mengenai penderita skizofrenia. Seringkali masyarakat itu mengucilkan penderita skizofrenia dan tidak membawakan mereka ke tempat pengobatan yang tepat. Nah, ini adalah stigma juga pada pasien skizofrenia karena mereka dianggap menakutkan sehingga dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Padahal dengan penanganan yang tepat, setidaknya gejala-gejala pasien dengan skizofrenia itu dapat dikurangi. Kadang penderita juga diperlakukan secara tidak manusiawi, ditempatkan di dalam kandang tanpa pakaian yang layak, juga tidak diberikan makan dan minum. Kita sebagai tenaga kesehatan harus memerangi stigma tersebut, karena kita tahu dengan penanganan yang tepat, penderita skizofrenia masih memiliki hak untuk dapat hidup dengan layak. Selanjutnya adalah psikosis. Psikosis itu adalah suatu sindrom. Sindrom berarti kumpulan gejala. Nah, jadi di sini ada banyak gejala yang berkaitan dengan banyak sekali gangguan psikiatri. Sehingga psikosis itu belum tentu dia skizofrenia. Ada beberapa gangguan jiwa yang memiliki gejala psikosis tetapi bukan skizofrenia. Pada gejala psikosis itu juga terjadi gangguan dari penilaian realita. Minimal ada waham atau delusi dan juga halusinasi. Walaupun kadang-kadang disertai dengan gejala bicara yang kacau, perilaku yang kacau, dan distorsi dari penilaian realita yang berat. Ini adalah gangguan psikiatri di mana psikosis merupakan gejala yang utama atau gejala inti, atau kita kenal juga sebagai core symptom. Contohnya adalah skizofrenia, gangguan psikotik yang diinduksi oleh zat, gangguan skizofreniform, kemudian gangguan skizoafektif, gangguan delusi atau gangguan waham menetap, gangguan psikotik sementara, gangguan psikotik yang di-sharekan, kemudian juga ada gangguan psikotik yang disebabkan oleh kondisi medis umum. Akan tapi ada juga gangguan-gangguan di mana psikosis itu menjadi gejala penyerta. Contohnya adalah mania, depresi, gangguan kognitif, dan juga demensia Alzheimer. Untuk gejala skizofreniform sendiri, prevalensinya sekitar 0,2%. Nah, di sini gejala-gejalanya itu memenuhi untuk gejala-gejala skizofrenia dengan durasi 1 sampai dengan 6 bulan. Kemudian ada juga gejala skizoafektif di mana pada pasien itu gejala skizofrenia maupun gejala gangguan afektifnya itu sama-sama menonjol. Nah, contohnya disertai dengan gejala-gejala depresi yang berat dan gejala mania atau perasaan yang membumbung tinggi, terlalu bahagia. Kemudian juga ada episode campuran di mana gejala skizofrenia juga menonjol. Kemudian ada lagi gangguan waham menetap. Nah, bedanya dengan skizofrenia, gangguan waham ini wahamnya itu non-bizar. Jadi tidak ada thought of insertion, tidak ada thought of broadcasting, tidak ada thought of withdrawal misalnya, atau juga mystical thinking. Nah, kemudian pada gangguan waham menetap ini, kriteria A dari skizofrenia itu tidak pernah ditemukan dengan durasi minimal 1 bulan. Ini adalah gangguan psikotik akut atau brief psychotic disorder
Nah, umumnya ini terjadi pada pasien-pasien dengan usia yang lebih muda, yaitu sekitar 20 sampai dengan 30 tahun. Nah, syaratnya di sini adalah memenuhi untuk kriteria A dari skizofrenia dengan durasi yang lebih singkat, yaitu 1 hari sampai dengan 1 bulan. Dan seringkali dapat kembali ke fungsi premorbid atau fungsi sebelum sakit. Untuk pedoman penggolongan diagnosis dari gangguan jiwa di Indonesia, kita masih menggunakan PPDGJ, yaitu pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa. Kemudian secara internasional kita dapat menggunakan ICD-10. Juga untuk diagnosis multiaksial kita memiliki referensi ke DSM-4 dan yang terbaru ini adalah DSM-5. Referensi yang kami pakai. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.